perkenalkan, saya Yolanda Kayama. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu permasalahan yang ada di tempat kerja, yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, menurut saya hal ini penting dibahas. Kenapa? Karena banyak orang yang mengalami hal tersebut, tetapi mereka itu menganggap hal tersebut sebagai salah satu faktor dari keberlangsungan mereka di tempat kerja. Nyatanya, hal ini tidak disadari, bahkan tidak dianggap serius oleh mereka yang mengalaminya, sehingga mereka yang mengalami itu merasakan terpuruk, putus asa, dan juga tidak percaya diri. Jadi jika hal ini terus-menerus terjadi sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan juga berpengaruh pada produktivitas mereka di tempat kerja, maka dari itu mari kita ciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual. Selanjutnya itu ada bentuk dari pelecehan seksual. Nah, yang pertama itu ada nonverbal. Nonverbal itu tatapan bernafsu. Jadi di mana si pelaku ini menatap si korbannya itu dengan tatapan tajam yang membuat si korban merasa risih. Yang kedua itu ada visual. Visual ini memotret tanpa seizin dari si korbannya atau memotret secara diam-diam. Yang ketiga itu ada emosional. Emosionalnya ajakan terus-menerus yang dilakukan oleh si pelaku kepada si korban, yang membuat si korban ini merasa cemas akan perlakuan dari si pelakunya tersebut. Dan yang terakhir adalah fisik. Fisik ini mulai menyentuh bagian tubuh dari si korban ataupun mulai meraba-raba bagian tubuh dari si korban. Nah, dampak dari pelecehan seksual ini ada 4. Yang pertama itu ada psikologis. Psikologis ini dimana si korban ini merasa putus asa, merasa terhina, ataupun dia merasa tidak percaya diri dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada finansial. Finansial ini dimana si korban ini karena dia merasa cemas, jadi dia itu ada berkeinginan untuk keluar dari jabatan, ataupun si korban ini produktivitas di tempat kerjanya itu mulai menurun. Nah, yang ketiga itu ada fisik. Fisik ini si korban merasa sakit kepala, merasa sulit tidur, ataupun penyakit yang dirasakan lainnya. Lalu yang keempat itu ada organisasi. Organisasi ini dimana terjadinya hambatan dalam bekerja antara laki-laki dan perempuan, di mana biasanya perempuan yang mengalami pelecehan seksual itu biasanya itu menghindar dari laki-laki atau merasakan trauma atas kejadian yang menimpanya. Maka dari itu pentingnya workshop ataupun pelatihan di tempat kerja agar ketika kita mengalami hal tersebut kita mampu melindungi diri kita dan juga kita mampu berbicara kepada orang di sekitar kita tentang apa yang kita alami, sehingga tidak terjadinya keterpurukan ataupun depresi di diri kita. Karena walaupun di tempat kerja, kesehatan mental ini juga menjadi hal terpenting agar terciptanya rasa nyaman selama kita bekerja. Nah, untuk itu marilah kita ciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual.